Sebuah negara hukum yang berdaulat diuji bukan saat kondisi sedang stabil, melainkan saat integritas pejabatnya berbenturan dengan kepentingan modal yang masif. Tanggal 9 Juni 2021, sebuah kabar duka datang dari ketinggian ribuan kaki. Helmut Hontong, wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Denpasar menuju Manado. Pihak kepolisian dengan cepat memberikan kesimpulan, kematian wajar akibat penyakit kronis. Namun, bagi masyarakat Sangihe dan para aktivis lingkungan, narasi wajar ini menyisakan lubang besar yang tak terjelaskan secara medis maupun logis. Helmut bukan sekadar pejabat daerah, ia adalah benteng terakhir yang berdiri menentang keberadaan tambang emas skala besar di pulau kecilnya, yang secara eksplisit dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Hanya 45 hari sebelum kematiannya, Helmut mengirimkan surat resmi kepada Menteri ESDM, meminta pencabutan izin PT Tambang Mas Sangile. Sejak saat itu, ia bukan lagi sekadar birokrat, melainkan ancaman bagi proyek bernilai jutaan dolar. Kita akan membedah mengapa kasus ini lebih dari sekadar isu kesehatan, melainkan sebuah persoalan serius mengenai konflik kepentingan dan perlindungan hukum bagi mereka yang berani berkata tidak demi rakyat. Dalam diskursus medis, gejala yang dialami Helmut Hontong, pendarahan melalui mulut dan hidung, adalah indikator kegawat daruratan yang serius. Secara klinis, pendarahan spontan seperti ini jarang sekali diasosiasikan dengan serangan jantung atau diabetes biasa, tanpa adanya komplikasi berat seperti sirosis hati atau pecahnya varises esofagus. Namun, hasil medical check-up Helmut di RSPAD beberapa bulan sebelumnya menyatakan kondisi beliau dalam keadaan prima. Hal ini selaras dengan pandangan Dr. Eva Chaniago, yang dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya transparansi data toksikologi dalam kematian mendadak yang melibatkan tokoh publik. Mengapa hasil laboratorium lengkap tidak pernah dibuka ke publik secara transparan? Jika benar tidak ditemukan racun, lalu apa yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah secara masif dalam waktu singkat? Ketidaksinkronan antara rekam medis dengan narasi kepolisian menciptakan skeptisisme publik. Di sini kita melihat pola yang sering terulang dalam sejarah advokasi lingkungan di Indonesia, di mana transparansi seringkali dikalahkan oleh kecepatan dalam menutup kasus. Aspek yang paling krusial dalam kasus ini bukan hanya soal medis, melainkan struktur di balik perusahaan tambang tersebut. Berdasarkan dokumen resmi AHU, ditemukan keterlibatan perwira aktif Polri, AKBP Robert Karepowan, sebagai komisaris di salah satu entitas pemegang saham PT Tambang Mas Sangihe. Dalam perspektif hukum administrasi negara dan etika profesi, ini adalah konflik of interest yang nyata. Bagaimana mungkin institusi kepolisian dapat melakukan penyelidikan yang imparsial jika di dalam struktur bisnis yang sedang dipersoalkan oleh korban terdapat anggota aktif mereka sendiri? Sebagaimana ditegaskan oleh Najwa Shihab dalam banyak ulasan mengenai integritas aparat, hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan jaringan kepentingan. Pangkat AKBP bukan sekadar jabatan administratif, ini adalah posisi strategis yang memiliki akses terhadap jaringan dan prosedur penyidikan. Keberadaan nama ini dalam struktur korporasi memberikan perlindungan terselubung, yang menurut para pakar hukum berpotensi mengunci narasi penyidikan agar tidak menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam, yakni izin tambang yang melanggar undang-undang. Kematian Helmut Hontong mengingatkan kita pada pola extrajudicial silencing atau pembungkaman di luar jalur hukum. Jika kita berkaca pada pandangan Usman Hamid dari Amnesty International, perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan di Indonesia masih sangat rapuh. Kasus ini menambah daftar panjang pejuang lingkungan yang hilang saat berdiri di jalur uang korporasi, menyusul nama-nama seperti Munir atau Salim Kancil. Helmut adalah martir bagi penegakan UU wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kematiannya bukan hanya kehilangan bagi keluarga, tapi merupakan ancaman bagi siapapun yang ingin jujur dalam mengelola negara. Jika negara terus menutup mata atas kejanggalan ini, maka pesan yang sampai ke publik adalah hukum bisa dinegosiasikan jika berhadapan dengan modal. Kita tidak sedang menuduh tanpa dasar, kita sedang menuntut hak atas kebenaran. Karena pada akhirnya, kedaulatan sebuah bangsa ditentukan dari sejauh mana ia mampu melindungi mereka yang berani membela tanah airnya sendiri. Mari kita terus mengawal kasus ini, agar keberanian Helmut Hontong tidak terkubur bersama narasi yang dipaksakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.